Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah membahas ya, dan bahkan sudah mencoba praktikum meski di rumah aja ya, tetapi insya Allah tidak mengurangi konsep dari learning outcome ataupun capaian pembelajaran yang ingin kita capai ya. Nah, mahasiswa sudah paham dan bahkan sudah melakukannya sendiri bagaimana cara membuat proses membuat simplisia yang baik dan benar. Nah, sekarang dari mulai simplisia mau kita apakan? Nah, simplisia itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya setelah dibuat serbuk, maka nanti kita bisa lakukan uji khasiat ya, yang terdiri dari jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka, maupun kita uji kandungan. Nah, kita buat dalam bentuk ekstrak. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih cara membuat ekstrak, apa saja sih metode-metode yang ada di dalamnya, dan apa saja kelebihan maupun kekurangan di tiap metode tersebut. Nah, kita akan masuk ke daerah sini ya. Nah, ini bagaimana cara proses pembuatan ekstrak dari simplisia yang kita buat serbuk terlebih dahulu. Nah, kenapa harus dibuat serbuk? Ya jelas serbuk itu ukuran partikelnya lebih halus, dan sehingga dengan ukuran partikel lebih halus membuat luas permukaan simplisia akan semakin luas dan bersinggungan dengan pelarut. Nah, ketika luas permukaan suatu serbuk atau partikel tersebut makin luas dan bersinggungan dengan pelarut, maka otomatis semakin besar kemungkinannya pelarut akan masuk ke dalam serbuk simplisia dan menarik zat-zat aktif yang ada di dalam serbuk simplisia tersebut. Nah, itu konsepnya ya. Oke, kita masuk ekstraksi tumbuhan obat. Nah, itu judul materi kita hari ini. Jadi, ekstraksi itu adalah prosesnya. Nama sediaan yang dihasilkan dari suatu proses ekstraksi namanya ekstrak. Ya. Jadi, ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Jadi, proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai tentunya. Jadi, pelarut tersebut ada yang sesuai dengan zat aktif di dalam suatu tumbuhan obat, ada juga yang tidak cocok tingkat polaritasannya atau tingkat kelarutannya, sehingga tidak akan larut ke dalam pelarut yang memang tidak sesuai sifatnya dengan zat-zat aktif yang ada di dalam simplisia suatu tanaman obat atau tumbuhan obat. Jadi, dari hasil proses ekstraksi dihasilkanlah ekstrak. Nah, ekstrak itu adalah suatu sediaan yang diperoleh dengan cara mengekstraksi tanaman obat dengan ukuran partikel tertentu, ya, biasanya dalam membentuk serbuk, dan menggunakan medium pengekstraksi namanya menstrum yang tertentu pula. Jadi, di dalam simplisia itu ada kandungan zat aktif. Kandungan zat aktif itu sifatnya berbeda-beda. Anggaplah dalam satu simplisia kemarin yang kalian buat ada 5 kandungan zat aktif atau 5 fitokimia yang ada di dalam suatu simplisia. Nah, kelima-limanya itu bisa jadi sifatnya sama, bisa jadi sifatnya berbeda, sifat kelarutannya. Sehingga kalau kita menggunakan pelarut A, yang melarut mungkin hanya 3 dari 5 simplisia tadi. Tapi ketika kita menggunakan pelarut B, yang larut mungkin hanya 2 atau bahkan 1 zat aktif saja yang bisa larut. Nah, seperti itu. Nah, mana yang akan kita ambil? Ya tentunya yang berkhasiat sebagai obat dong yang akan kita ambil. Nah, makanya kita harus pintar dalam memilih pelarut mana pelarut yang sesuai dengan sifat kandungan zat aktif di dalam simplisia yang ingin kita ambil. Nah, itu kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Jadi ekstraksi dapat dilakukan berbagai cara ya. Ekstrak yang diperoleh sesudah pemisahan cairan dari residu tanaman obat dinamakan misela. Misela atau misela ini dapat diubah menjadi bentuk obat siap pakai seperti ekstrak cair dan tinktur, atau sebagai produk atau bahan antar yang selanjutnya dapat diproses menjadi ekstrak kering. Jadi ekstraksi prosesnya, produknya namanya ekstrak. Ekstrak ini dibagi kurang lebih menjadi 3. Ada ekstrak cair ya, namanya ekstraktum liquidum ya. Ada juga ekstrak kental ya, namanya ekstraktum spisum ya, spicum atau spicum. Dan yang ketiga itu adalah ekstrak kering ya, atau ekstraktum sikum ya. Ada ekstraktum liquidum, kemudian spisum, dan ada ekstraktum sikum
ya. Ada Extractum siccum itu ekstrak yang kering, Extractum spisum itu adalah yang kental, dan Extractum yang liquidum itu adalah ekstrak cair. Jadi ekstrak itu ada ekstrak cair, ada ekstrak kental, dan ada ekstrak kering. Kalau ekstrak cair itu biasanya bisa kita dapatkan dengan mudah, baik itu lewat proses penguapan ataupun tidak. Sedangkan ekstrak kental itu biasanya dengan adanya penguapan, ya, lalu pelarutnya diuapkan sehingga didapatkan oleh kita adalah ekstrak yang kental. Sedangkan ekstrak yang kering, ya, ekstrak kering itu adalah ekstrak yang dia itu sudah melalui berbagai macam tahapan dan siap digunakan di dalam suatu formulasi untuk digabungkan dengan bahan-bahan yang lainnya untuk pembuatan obat atau bahan obat. Nah, jadi ada 3 macam ekstrak. Oke, kembali lagi. So, what is the extraction? Apakah ekstraksi itu? Ekstraksi itu adalah cara untuk memperoleh sediaan yang mengandung senyawa aktif dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif tersebut. Ya, jadi cara untuk memperoleh sediaan, ya, dari Simplicia, sediaan tersebut sediaan dari Simplicia yang mengandung senyawa aktif di dalam Simplicia tersebut dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktifnya. Oke, jadi yang mudah larut dalam air akan diambil oleh air, yang mudah larut dalam etanol akan terambil oleh etanol, yang mudah larut dalam ether akan terambil oleh ether, yang mudah larut dalam kloroform akan terambil oleh kloroform, dan seterusnya, ya. Jadi masing-masing senyawa aktif tergantung juga sifatnya sesuai dengan sifat dari pelarut yang akan kita gunakan. Nah, mengapa harus diekstraksi? Agar ekstrak hanya mengandung senyawa aktif yang terkandung di dalam Simplicia atau bahan alam. Jadi kita sudah tahu bahwasanya di dalam Simplicia itu anggaplah ada, tadi Bapak kasih contoh 5 kandungan, tetapi yang ingin kita ambil yang berkhasiat sebagai obat itu hanya 2. Nah, kenapa kita harus mengambil 5 sedangkan yang aktif 2 gitu ya. Nah, sehingga kita pengen nih kita dapetin yang 2 saja yang zat aktifnya yang berkhasiat sebagai obat. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan pelarut yang sesuai sehingga yang bisa terambil itu hanya 2 zat aktif yang kita inginkan, bukan 5-5-nya. Ya, karena kalau 5-5-nya bisa jadi kalau dalam posisi bercampur seperti itu, 2 zat aktif yang ada di dalam Simplicia itu malah tidak menjadi aktif. Itu bisa saja terjadi. Ya, jadi memang harus kita pisahkan gitu ya, harus kita pisahkan. Yang kedua berikutnya, mengapa harus diekstraksi? Karena kalau Simplicia itu kan bobotnya lebih berat ya, sedangkan kalau kita hanya mengambil zat aktifnya saja itu bobotnya jauh lebih ringan. Nah, ini memudahkan kita dalam proses selanjutnya, terutama dalam pembuatan obat. Karena dalam pembuatan obat semakin kecil ukuran partikel atau zat aktifnya itu lebih baik gitu ya, sehingga memudahkan pasien dalam mengkonsumsinya. Yang kedua, memudahkan kita juga di dalam proses yang ada di lab. Ya, daripada kita harus menggunakan Simplicia yang ukurannya lebih besar, lebih baik kita sudah dapat zat aktif di dalam Simplicia yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Dan kuantitasnya itu juga bisa kita dapatkan lebih banyak kalau dalam bentuk ekstrak dibanding hanya dalam proses dibanding hanya dalam bentuk suatu sediaan Simplicia atau serbuk kering ya. Jadi banyak manfaat ketika suatu Simplicia tersebut dibuat ekstrak ya. Jadi kita dapat mendapatkan senyawa aktif saja yang akan kita inginkan. Kemudian yang kedua juga bobotnya bisa lebih kecil tetapi dengan jumlah konsentrasi yang lebih besar gitu ya. Nah, itu manfaat-manfaat kalau suatu sediaan kita buat ekstrak ya, lebih memudahkan kita juga di lab dalam proses selanjutnya ya. Kemudian bahan-bahan yang diekstraksi bisa berupa bahan segar ya. Bahan segar itu misalnya rajangan dari suatu Simplicia basah ya, misalnya baru kita sortasi basah, kita potong-potong lalu kita lakukan destilasi dan kita dapatkan uap dari minyak atsiri. Nah, itu disebut juga ekstraksi. Atau dari bahan kering yang kemarin kalian sudah lakukan praktikumnya di rumah masing-masing, itu bisa kita lakukan ekstraksi. Kemudian dalam bentuk serbuk ya, ini juga bisa ya, yang dikecilkan dalam bentuk serbuk ini lebih memudahkan juga dan biasanya hasil yang didapatkan lebih banyak juga kandungan zat aktifnya dalam bentuk serbuk, karena itu tadi semakin tinggi luas permukaan atau semakin besar luas permukaan bahan, itu akan semakin besar kemungkinan dia lebih tersentuh oleh pelarut dan pelarut lebih mudah untuk masuk mengambil kandungan aktif yang ada dalam
serbuk Simplicia tersebut. Ya, seperti itu kira-kira konsepnya. Nah, syarat pelarut yang digunakan satu selektif. Selektif ini artinya dia mampu mengambil zat-zat aktif yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, stabil secara fisik dan kimia. Jadi dia tidak mudah rusak dengan adanya kontaminasi fisik ataupun kontaminasi kimia, ya, mungkin dengan adanya perubahan suhu, kelembaban, ataupun adanya dengan tercemarnya atau terpaparnya pelarut tersebut dari zat-zat kimia dalam jumlah yang kecil, dia tetap stabil, ya, tetap stabil. Ya, tetapi stabil di sini jelas kita tetap harus menjaga. Kalau sampai suhunya berbeda jauh, sangat ekstrim, ataupun tercampur dengan bahan kimia yang lain yang jumlahnya lebih banyak, ya jelas dia tetap tidak stabil nantinya, ya. Tapi secara keseluruhan pelarut yang kita gunakan kalau bisa stabil walaupun ada sedikit kontaminasi fisik ataupun kontaminasi dari bahan kimia. Yang ketiga jelas ekonomis, karena kita ini akan menggunakan pelarut dalam jumlah yang banyak, ya, sehingga harganya juga harus ekonomis, ya, terjangkau ekonomis itu. Kemudian keamanan untuk worker maupun keamanan dari lab, ya, itu harus aman, ya, tidak mudah terbakar, ya, tidak mudah membuat efek-efek yang tidak diinginkan kepada pekerja atau workernya, ya. Dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. Jadi karena pelarut ini ujung-ujungnya akan kita buang, ya, pelarut yang bertugas untuk mengambil kandungan zat kimia di dalam Simplicia ini akan kita buang. Nah, pembuangannya itu harus ramah lingkungan, ya. Oke. Nah, cara ekstraksi ini yang pertama adalah maserasi. Maserasi ini adalah proses sederhana untuk mendapatkan ekstrak dan diuraikan dalam kebanyakan farmakope. Cara ini sesuai baik untuk skala kecil maupun skala industri, baik skala lab ataupun yang di industri. Ini maserasi ini proses yang sederhana, alatnya juga cukup gampang, ya, tetapi hasilnya ya juga cukup baik gitu, ya. Nah, ya ini tadi proses yang paling sederhana, hanya menuangkan pelarut pada Simplicia, lalu direndam, lalu sesekali diaduk, selesai, jadilah dia ekstrak, ya. Nah, seperti itu. Prosedur ini sama dengan pembuatan tinktur atau ekstrak khusus dan kadang-kadang merupakan satu-satunya prosedur untuk tanaman yang mengandung zat lendir atau mucilago. Jadi kalau ada beberapa tanaman yang dia itu banyak kandungan lendirnya, maka maserasi adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan suatu ekstrak. Ya, walaupun ada beberapa literatur mengatakan sebetulnya cara ini tidak begitu berguna karena tidak pernah dapat menarik zat berhasil dari tanaman secara sempurna. Artinya maserasi ini tidak dapat menarik 100% kandungan zat aktif dalam Simplicia, tetapi setidaknya cara ini ya lebih mudah, praktis, dan zat aktif yang kita dapatkan pun ya walaupun tidak 100% tetapi ya bisa kita peroleh gitu dengan cara yang sederhana. Oke. Ini bisa kita lakukan penambahan proses, yaitu proses pemerasan, sehingga zat aktifnya yang keluar dari Simplicia akan semakin banyak, atau dengan cara sentrifugasi dalam rangka itu tadi mengurangi kelemahan dari proses maserasi, sehingga yang kita dapatkan lebih banyak kandungan zat aktif dalam suatu Simplicia tersebut. Nah, ini contohnya. Sebelum kita lanjut, ini kita kasih contoh. Misalnya kalian dapat membuat Simplicia daun waru, ya. Dan waru tadi Simplicianya kalian serbuk, ya, kemudian direndam dengan etanol 70%, karena setelah kita baca di literatur bahwasanya daun waru itu banyak kandungan zat aktifnya yang sifatnya polar, ya, polar semipolar, sehingga kita menggunakan etanol 70%, ya. Bisa juga kalian gunakan etanol-etanol yang lain yang disesuaikan dengan kandungan zat aktif di dalam Simplicia kalian. Mungkin bisa pakai etanol 96% atau pakai pelarut kloroform ataupun yang lain, itu dipersilahkan, asalkan ini disesuaikan dengan sifat dari kandungan zat aktif di dalam Simplicia yang kalian buat, ya. Kemudian direndam, sesekali diaduk, didiamkan mungkin selama ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya. Ini tergantung, ya, dari mana kita taunya bisa 5 hari, 3 hari, 4 hari. Bisa secara kimiawi, misalnya kita totolkan dia pada kromatografi lapis tipis. Kalau bercak kromatogramnya itu masih sama sejak pertama kali ditotolkan, berarti kita teruskan saja proses maserasinya. Tetapi ketika ditotolkan itu bercaknya sudah mulai pudar, ya kita sudahi proses maserasi tersebut. Atau secara sederhananya adalah kalian mungkin pernah buat teh, air teh. Nah, ketika air teh itu dibuat dari serbuk daun teh,
Kemudian pada gelas pertama warnanya masih merah kecoklatan, gelas kedua masih sama, tetapi pada gelas ketiga itu warnanya sudah mulai bening. Nah, sehingga kita stop pada gelas ketiga. Begitu juga ini. Kalau di hari ketiga dia sudah mulai berbeda, warnanya lebih lebih apa? Lebih pudar warnanya, lebih bening, maka kita sudahi proses maserasi tersebut. Ya. Nah, setelah itu misalnya setelah 5 hari kita pisahkan, yang ampas kita pisahkan dengan yang perasannya atau filtratnya. Nah, filtrat ataupun air dari perasan ampas tadi kita maserasi lagi, namanya maserasi bertingkat. Kenapa Pak dimaserasi lagi? Ya itu tadi, kelemahan dari maserasi adalah kita tidak bisa mendapatkan 100% zat aktif, tetapi setidaknya kita bisa mendekatinya. Dengan cara apa? Dengan cara maserasi berulang. Ada maserasi tingkat pertama, ada maserasi tingkat kedua ini, ya. Kenapa? Supaya itu tadi semakin banyak zat aktif yang kita dapatkan gitu ya. Nah, setelah kita lakukan maserasi berulang tadi, semua filtrat dari yang pertama ditambah filtrat yang kedua kita gabungkan, lalu kemudian kita uapkan dengan rotary evaporator untuk menguapkan etanolnya supaya tidak ada lagi etanol, sehingga yang kita dapatkan adalah ekstrak kentalnya tadi atau ekstraktum spisumnya yang kita dapatkan ya. Nah, ini kita pada saat kita menguapkannya kita panaskan sampai suhu 45 sampai 50 derajat Celcius ya. Nah, sehingga didapatkanlah ekstrak kentalnya. Nah, ini contoh. Ini contoh kalau kalian membuat ekstrak nanti ketika kalian skripsi, ini menggunakan metode yang paling sederhana yaitu metode perendaman atau maserasi. Oke, metode yang kedua. Metode yang kedua adalah perkolasi. Kalau di maserasi itu artinya perendaman dan menggunakan bahan yang sederhana, misalnya bejana ataupun wadah ya yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah bereaksi seperti kaca, logam gitu ya. Ini apa? Kalau nama alatnya, kalau maserasi tadi namanya maserator ya. Kalau di lab kita mungkin ada, kita bisa pakai maserator, di mana maserator tersebut bisa kita atur gerakan pengadukannya sehingga kita tidak mengaduk secara manual, atau kita bisa lakukan pengadukan secara manual juga tidak masalah ya. Nah, kalau perkolasi alatnya namanya perkolator ya. Alatnya namanya perkolator, prosesnya namanya perkolasi. Kalau yang nomor satu tadi maserasi prosesnya, maserator alatnya ya. Nah, kalau perkolasi ini terjadi proses yang sederhana juga tetapi berkesinambungan. Sasaran proses biasanya adalah untuk menarik bahan berhasil dari tanaman secara total. Jadi kandungan zat aktif yang didapatkan, beberapa literatur mengatakan bahwasanya lebih banyak ya bisa kita dapatkan dari perkolasi karena cairannya atau pelarutnya itu selalu baru. Nah, sedangkan maserasi tadi pelarutnya itu baru sekitar 3-4 hari atau 5 hari diganti. Tapi kalau perkolasi ini terus-menerus diganti dengan sumber ataupun pelarut yang selalu baru. Ya. Pelarut yang segar atau pelarut yang baru. Ya, di sini nih ya, menggunakan pelarut segar atau pelarut yang baru. Proses ini merupakan proses yang memakan waktu lama ya, karena tadi kita terus-menerus menambahkan pelarut yang segar dan mahal ya, karena kita menggunakan jumlah pelarut yang cukup besar, karena pelarutnya harus selalu yang segar atau pelarutnya harus selalu yang baru. Nah, pelarut yang baru ini bergantung pada beberapa parameter. Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan pelarut solut ya. Jadi sampai warnanya itu bening, sampai warnanya bening itu kita terus menerus menambahkan pelarut yang baru atau pelarut yang segar tersebut. Yang kedua adalah kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk menghasilkan ekstraksi pertama dalam skala ekonomi yang memadai. Yang tiga, kuantitas pelarut yang dibutuhkan untuk mengencerkan secara sempurna kuantitas solut yang tertahan oleh ampas dari ekstraksi pertama. Jadi intinya memang jumlah pelarut yang digunakan ini jauh lebih banyak ketimbang maserasi. Kemudian yang ketiga adalah ekstraksi sinambung. Untuk ekstraksi sinambung ini artinya proses ekstraksi ini berjalan terus-menerus berkesinambungan, dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya soklet. Nah, biasanya kita sebut juga prosesnya disebut sokletasi ya. Kita sebut nama prosesnya adalah proses sokletasi, di mana pelarut di penyari ditempatkan di dalam labu ya, kemudian akan menguap ketika dipanaskan.
kemudian melewati pipa samping alat soklet dan mengalami pendinginan saat melewati kondensor. Jadi dia prosesnya juga terus-menerus, kemudian ada pemanasan, dan pelarutnya ini ketika sudah digunakan ini bisa mengalir kembali gitu ya, bisa dialirkan kembali ke serbuk Simplicia ya, seperti itu ya. Nanti akan lebih memudahkan kalau kita sudah praktikum ya di laboratorium. Nah, pelarut yang telah berkondensasi tersebut akan jatuh pada bagian dalam alat soklet yang bersimplicia yang dibungkus dengan kertas saring simplicia tersebut dan menyisiknya ada gesekan friksi gitu ya, sehingga mencapai bagian atas tabung sifon. Seharusnya seluruh bagian pelarut tersebut akan tertarik dan ditampung pada lampu tempat pelarut awal. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai diperoleh hasil ekstraksi yang dikehendaki. Keuntungan dari sokletasi atau ekstraksi berkesinambungan ini adalah pelarut yang digunakan lebih sedikit, yaitu tadi karena dengan jumlah pelarut yang bisa digunakan kembali akibat tadi sudah diuapkan, kemudian ada pendingin baliknya yang lewati kondensor, lalu pelarut awalnya akan masuk lagi ke dalam serbuk Simplicia, melewati serbuk Simplicia yang sudah dibungkus dengan kertas saring tadi, terjadi friksi atau gesekan dan membawa zat aktif yang ada di dalam sel Simplicia ke luar sel Simplicia, seperti itu ya. Nah, waktunya lebih singkat dibandingkan dengan maserasi atau perkolasi. Kerugiannya adalah cara ini tidak dapat digunakan untuk senyawa-senyawa yang termolabil karena adanya pemanasan tadi. Termolabil itu artinya senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, jadi kalau maserasi tidak ada pemanasan, tetapi zat aktif yang didapatkan itu mungkin lebih sedikit, gitu ya, yang kita inginkan. Kemudian tetapi keuntungan maserasi adalah senyawa-senyawa yang tahan pemanasan itu bisa kita dapatkan. Yang kedua, perkolasi. Perkolasi itu senyawa zat aktif yang kita dapatkan itu bisa lebih banyak ya, karena pelarutnya selalu baru, dan yang cuman kelemahannya jumlah pelarutnya pasti lebih banyak dan makan waktu lebih lama. Kalau yang sokletasi, waktu yang kita butuhkan itu lebih sedikit, pelarutnya juga lebih sedikit, dan hasil yang didapatkan bisa lebih banyak. Tetapi zat aktif yang kita dapatkan adalah zat aktif yang memang dia tahan terhadap pemanasan, dan bukan zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita ulangi. Nah, kita coba ulangi. Metode penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair, ya. Jadi kalau bisa Bapak simpulkan prosesnya, kayak kalian membuat air teh itulah proses ekstraksi sebenarnya, ya. Itu contoh sederhananya dalam kita membuat air teh. Jadi proses pertama dalam ekstraksi itu yang pertama adalah penetrasi. Penetrasi itu artinya masuknya pelarut ke dalam serbuk Simplicia, ya, maksudnya pelarut ke dalam serbuk Simplicia. Kemudian yang kedua ada proses pelarutan. Ketika pelarut sudah masuk ke dalam sel serbuk Simplicia, maka dia akan melarutkan zat-zat aktif yang ada di dalam serbuk Simplicia tersebut. Kemudian yang ketiga, terjadi proses apa istilahnya ya? Pengembangan. Jadi kalau kita bikin kue, kita tambahkan air gitu ya, atau kita ya anggaplah suatu sediaan kita tambahkan air, pasti akan mengembang lah gitu ya. Jadi semakin mengembang dia ketika ada pelarut, maka setelah ada pengembangan itu pori-pori sel serbuk Simplicia juga akan terbuka lebar, dan ini akan memudahkan proses difusi, yaitu terjadi aliran dari dalam sel keluar sel karena adanya perbedaan konsentrasi di dalam sel dan di luar sel. Nah, jadi bisa dipahami ya mahasiswanya. Jadi metode penyarian konsepnya adalah satu, adanya penetrasi dari pelarut, ya. Kemudian yang kedua adanya proses pelarutan dari pelarut yang kita gunakan dengan
zat aktif yang ada di dalam serbuk simplicia, dan yang ketiga ada proses pengembangan di mana nanti akan terjadi pelebaran ataupun pembukaan pori-pori sel serbuk simplicia, dan yang keempat adalah adanya proses difusi, yaitu keluarnya pelarut yang di dalamnya sudah terlarut zat aktif di dalam serbuk simplicia dari dalam sel keluar sel simplicia. Nah, itu yang akan kita ambil nantinya. Nah, lalu pelarutnya kita uapkan dan sehingga yang kita dapatkan adalah zat aktif atau murni yang ada di dalam simplicia tadi. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Nah, jadi itu metode penyarian ya. Sebagai cairan penyari kita gunakan bisa air, eter atau campuran etanol dan air ataupun yang lainnya, kloroform maupun macam-macam pelarutnya yang bisa kita gunakan yang kita sesuaikan dengan sifat dari zat aktif yang ada di dalam simplicia tersebut. Oke, nah kita ulangi lagi. Maserasi. Maserasi berasal dari bahasa Latin namanya macerare, yang artinya merendam, karena proses ini hanya proses perendaman biasa ya, merupakan proses paling cepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan pelarut sampai meresap dan melunakkan sel. Nah ini ya, selnya lunak, selnya mengembang, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut dan keluar dari sel simplicia, dan itu yang akan kita ambil ya. Ini proses maserasi. Maserasi merupakan cara penyarian yang paling sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel. Cairan penyari itu artinya dia mampu menyari apa yang dia inginkan ya. Jadi memang harus sesuai. Menembus dinding sel, tadi kata Bapak ya, penetrasi, ada masuk dia ke dinding sel ya. Lalu zat aktif tadi akan melarut. Nah, proses kedua adalah proses pelarutan ya. Kemudian proses ketiga, dengan adanya perbedaan konsentrasi di dalam dengan di luar sel, maka akan keluarlah. Nah, jadi setelah mengembang, adanya perbedaan konsentrasi, maka akan keluarlah pelarut beserta zat aktif yang terlarut di dalamnya. Dari dalam sel keluar sel. Nah, seperti itu. Ya. Nah, keuntungan cara penyarian dengan cara maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana. Kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan itu tadi tidak 100% zat aktif bisa terambil gitu ya. Nah, pengerjaannya lama ya, tadi kita lihat bisa sampai 5 hari ya, tergantung dari ya kapan maserasi tersebut kita putuskan untuk kita stop. Ya, kita lihat dari kromatografi lepis tipis atau secara sederhana kita bisa lihat dari tingkat atau warna kejernihan ataupun filtrat dari hasil perasan dari ampas simplicia tersebut ya. Kalau sudah bening berbeda dari yang pertama ya sudah kita stop lah gitu ya, seperti kita membuat air teh saja. Oke, ini alatnya ya, namanya macerator ya. Nah, ini dari dibuat dari logam ya, aluminium foil, dari bejana ya, wadah logam ya. Kemudian bisa juga dari wadah kaca ya. Yang penting kalau Bapak lihat jarang yang plastik ya, karena plastik itu ya walaupun ini cara dingin tetapi ya kita menghindari lah ya. Tapi kalau memang tidak ada ya nggak apa digunain ya, karena ya sebenarnya tidak begitu masalah ya. Kita gunakan dia wadah gelas, wadah kaca ataupun dia wadah plastik ya, ataupun wadah logam seperti ini ya tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting usahakan wadah tersebut tidak mudah bereaksi gitu ya dengan simplicia ya. Walaupun ya insya Allah sih ya tidak mudah bereaksi sih ya, karena kan dia tidak adanya pemanasan ya. Nah, ini bukan kompor ya, karena memang maserasi itu adalah cara ekstraksi dingin. Jadi ini bukan kompor, ini mungkin hanya disimpan di sini. Lalu di sini mungkin ada gerakan otomatis yang bisa kita atur ya, sekian berapa waktu. Lalu kemudian kita atur dan bisa kita bisa kita lakukan istilahnya tuh, pengadukan secara otomatis ya. Nah, tapi kalau nggak ada alat ini ya kita bisa lakukan sendiri ya. Kita bisa lakukan sendiri, kita bisa aduk sesekali untuk proses perendamannya ya, sehingga kita dapatkan zat aktif dari suatu simplicia tersebut.
Ini sudah ada keterangannya, ekstraksi dengan bahan pelarut pada suhu kamar selama waktu tertentu dengan sesekali diaduk atau digojok. Caranya, sejumlah bahan ditempatkan pada wadah tertutup, kemudian ditambah dengan pelarut dengan perbandingan kira-kira 1:7 ya. Jadi kalau misalnya Simplicia serbuknya itu 1 gram, pelarut yang kita gunakan bisa ya 7 ml, atau kalau ini 1 kilo ya kita coba bisa pakai sekitar 7 liter ya. Intinya ini tidak mengikat ya. Yang penting semua serbuk terendam secara sempurna. Kemudian kita diamkan selama 5 hari pun tidak mengikat ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan ada yang sampai 7 hari ya, pada suhu kamar ya, suhu biasa saja, karena memang maserasi ini adalah ekstraksi dingin, tidak ada pemanasan sama sekali dan terlindung dari cahaya. Jadi kita simpan dia selama 5 hari ini pada tempat yang gelap. Nah, makanya sehingga kita butuh suatu wadah yang memang ya usahakan tidak transparan gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Dengan sesekali diaduk, nanti ada manfaatnya pengadukan itu. Apa tujuannya? Nanti akan kita bahas. Setelah itu cairan kita pisahkan ya, kita saring, lalu kita buang bagian yang mengendapnya ya, dan kita ambil filtratnya atau hasil saringan tersebut ya, cairan dari perasannya. Kemudian kalau perkolasi adalah cara penyaring yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk Simplicia yang telah dibasahi. Tadi perkolasi itu menggunakan alat namanya perkolator. Dia itu karena pelarutnya selalu baru dan dialirkan dari atas ke bawah, sehingga kekuatan yang berperan pada perkolasi adalah gaya berat, kemudian kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, daya kapiler, dan daya gesekan, friksi ya. Jadi dari atas ke bawah itu selalu bersinggungan antara pelarut dengan serbuk Simplicia. Nah, cara perkolasi di sini dikatakan lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena aliran cairan penyaring menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan konsentrasi yang lebih rendah. Ya, itu tadi karena pelarutnya selalu baru atau selalu segar, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Dengan adanya pelarut yang selalu baru atau pelarut yang segar tadi, konsentrasi selalu berbeda antara dalam sel dengan di luar sel Simplicia, sehingga akan terus-menerus mendapatkan zat aktif dalam jumlah yang besar nantinya. Tentunya lebih besar daripada maserasi. Ruangan di antara butir-butir serbuk Simplicia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Nanti kita mengalirkannya itu bukan kita tuangkan langsung, tetapi nanti di atas perkolator itu ada corong pisah namanya ya. Ada corong pisah. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk skala pabrik yang besar ya. Nah, jadi di sini ini ada corong pisah kayak kita labu pemisah gitu ya. Kita ada kerannya, nanti kita buka sedikit-sedikit, jadi nanti tetesan-tetesan yang masuk ke dalam serbuk Simplicia ini. Jadi tetesan-tetesan pelarut itu akan masuk, dan di sini ada penyaringnya. Ini kita buka sedikit, jadi tetesan-tetesan ini adalah zat aktif yang ada dalam Simplicia. Nanti kalau sudah mau habis kita tambahkan lagi, begitu seterusnya ya. Jadi cara penyaring dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk Simplicia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi ini adalah sebagai berikut. Serbuk Simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang di bawahnya diberi sekat berpori. Nah, seperti ini ya, ada sekatnya. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh ya, sampai tetesan itu warnanya bening atau tidak sama dengan yang pertama. Nah, itu kita stop, berarti kita sudah dapatkan zat aktif yang memang kita inginkan. Yang ketiga adalah dengan sokletasi ya, penyaring dengan alat soklet atau sokletasi. Itu prosesnya namanya sokletasi, alatnya namanya alat soklet ya. Ini adalah penggabungan dari maserasi dan perkolasi sebenarnya. Keuntungan dari penyaringan secara sokletasi adalah cairan penyaring digunakan lebih sedikit karena bisa dipakai berulang dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat, otomatis jumlah kandungan zat aktifnya lebih banyak. Serbuk Simplicia disaring oleh cairan penyaring yang murni ya, sehingga dapat menyaring zat aktif lebih banyak. Nah, itu tadi yang sudah ada Bapak sampaikan ya, jumlah pelarut sedikit, zat aktif atau zat murni yang kita dapatkan lebih banyak ya.
tanpa adanya penambahan volume cairan penyari. Kerugiannya adalah larutan ada proses dipanaskan terus-menerus. Nah, sehingga kurang cocok kalau kita pengen ngambil zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan atau yang istilahnya termolabil tadi. Nah, ini dapat diperbaiki dengan menambahkan peralatan untuk mengurangi tekanan udara, cairan penyari dididihkan terus-menerus sehingga cairan penyari harus murni. Ya, intinya alat atau sokletasi ini tidak cocok untuk zat-zat yang termolabil. Nah, ini dia alat soklet tadi ya. Di lab kita ya insya Allah udah ada ya, dulu kita pernah pesan kalau bapak nggak salah ya. Nah, jadi nanti ini bisa dialirkan ya, masuk ke sini ke tabung ini, lalu di sini sudah ada simplisia. Nah, nanti mirip dengan perkolator ya, mirip dengan proses perkolasi, tapi dia pelarutnya ini bisa dibalikin lagi, masuk lagi, dan didapatkan hasilnya ini jauh lebih pekat daripada perkolasi. Dan jumlah pelarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan perkolasi maupun maserasi. Tetapi karena adanya pemanasan, jadi zat aktif yang di sini adalah zat aktif yang tahan terhadap pemanasan, ya, sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Nah, seperti itu, ya. Menggunakan pelarut selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat soklet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik, ya. Jadi selalu baru itu artinya apa? Dia bisa diputarkan lagi atau bahkan kita tambahkan lagi, tetapi tidak sebanyak kita tambahkan pada saat kita melakukan proses perkolasi, ya. Ada lagi dengan cara panas, infundasi namanya. Nah, infundasi ini menghasilkan satu sediaan namanya infusa. Nah, ini tolong kalian bisa bedakan, ini bukan infus yang ada di rumah sakit, beda. Kalau di bahan alam, infusa ini hanya bertahan 1 kali 24 jam, ya. Kalau yang di rumah sakit ya ada expired date-nya jauh lebih lama dan itu lebih steril ya, karena masuknya lewat parenteral. Kalau infusa ini ya biasanya hanya untuk kita minum ya, untuk diminum ya, namanya infusa. Ya seperti kita buat infus ya, water gitu ya, yang sekarang lagi booming, direndam buah-buahan di dalam satu air lalu kita minum ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi ini kita menggunakan serbuk simplisia. Jadi sediaan cairan dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini ya, 90 derajat Celcius selama 15 menit ini kata kunci dari infusa. Ya, kata kunci dari infusa. Ya, proses infundasi yang menghasilkan infusa itu dilakukan selama 90 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi dihitungnya ketika suhunya sudah 90, maka itu dihitung 0, 1, 2, 3 selama 15 menit. Jadi dihitung 15 menit ini bukan pertama kali simplisia masuk, tetapi ketika simplisia dan cairan pelarutnya itu sudah mencapai suhu 90 derajat Celcius. Infundasi adalah proses penyarian umumnya digunakan untuk menyaring zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Karena apa? Ya karena pelarutnya adalah air, dimana kita tahu air adalah media yang paling baik untuk pertumbuhan kapang dan kuman. Oleh karena itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam, ya. Karena kuman dan kapang bisa tumbuh dengan adanya air itu kurang lebih waktunya 24 jam, ya. Jadi kalau kita sudah buat, dipanaskan, itu bisa kita konsumsi selama 1 hari penuh. Nah, ini ya pancinya, mirip mungkin panci-panci yang biasa, tetapi dia terdiri dari 2 bagian, bagian bawah dan bagian tingkatan atas. Bagian bawah ini adalah air biasa yang dipanaskan ya sampai suhunya 90 derajat Celcius, dan panci yang kedua ini kita sudah punya ya di lab ya. Dan panci kedua ini isinya adalah serbuk simplisia ditambah dengan aquades. Nah, seperti itu. Jadi infundasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infundasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, di sininya ya 90 derajat Celcius. Rasio berat bahan dan air itu biasanya 1:10 yang di sini ya. Jadi kalau ada 1 gram simplisia, makanya kita bisa tambahkan 10 ml. Kalau ada 1 kilo simplisia, kita bisa tambahkan mungkin 10 liter. Seperti ini ya. Jadi jika berat bahan ada 1 gram ya, kita bisa tambahkan 10 ml. Kalau ada 100, berarti kita tambahkan 1000 ml atau 1 liter ya, seperti itu. Nah, kita bisa praktekkan kalau memang pandemi ini setelah selesai ya, insyaallah. Nah, mungkin itu dulu yang Bapak sampaikan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi
tadi juga ada beberapa hal yang belum Bapak sampaikan, diantaranya mengapa perlunya pengadukan, kemudian apalagi kenapa harus cairannya ditambahkan atau diganti, ya. Kemudian apa saja kelemahan-kelebihannya. Nah, itu nanti kita bahas ya, insya Allah minggu depan. Kita ambil contoh penelitian langsung ya, jadi tidak teori lagi, kita ambil penelitian, misalnya pembuatan ekstrak etanol dari buah lenca. Ini pernah Bapak lakukan di tahun 2007 ya. Baik para mahasiswa, bisa kita ulangi sebentar ya, bahwasanya ekstraksi itu adalah proses di mana kita ingin mendapatkan zat aktif di dalam simplisia dengan menggunakan pelarut-pelarut yang sesuai. Kemudian metodenya ada dua, kurang lebih, ada metode panas, ada metode dingin. Nah, metode dingin itu yaitu maserasi ya, yaitu perendaman dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah perkolasi ya, nama alatnya perkolator dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya ya. Kedua-duanya nih disebut cara ekstraksi dingin karena tidak melalui ataupun tidak adanya proses pemanasan. Sedangkan cara yang ketiga adalah alat soklet atau namanya sokletasi. Ini ada pemanasan sehingga disebut cara ekstraksi panas. Dan yang kedua cara ekstraksi panas adalah infundasi ya, itu cara ekstraksi panas ya. Jadi ada dua ekstraksi dingin, maserasi dan perkolasi, ada dua ekstraksi panas yaitu sokletasi dan infundasi. Ada juga destilasi, ekstraksi panas itu biasanya untuk kita mendapatkan minyak atsiri ya dari suatu simplisia, misalnya jahe ya, kunyit, ataupun mungkin daun-daun bawang gitu ya, ataupun simplisia lain yang mengandung minyak atsiri. Nah, oke, tapi kurang lebih untuk hari ini kita ada empat yang bisa kita gunakan, materi yang bisa kita pakai ya, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas, masing-masing ada dua. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi setelah Lebaran mungkin ya. Nanti kita tunggu aja info ada di WA Group. Baik, selalu jaga kesehatan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, perbanyak baca Quran. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan mengangkat wabah COVID ini dari dunia, dan kita bisa kembali hidup normal ya, walaupun berbagai macam penelitian bilang ya kita hidup normalnya dengan cara normal yang baru, tetapi ya kita jalani saja. Insya Allah Allah Maha tahu sebatas mana kemampuan kita sebagai umat manusia. Tugas kita hanya meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, selebihnya tawakal ke Allah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.